A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masya Allah, tabarakallah, kita bersyukur tidak ada setitik pujian pun yang kita miliki. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Langsung hati kita, ya Allah, tidak ada setitik pujian pun yang aku miliki. Kita ucapkan subhanallah, ya Allah, maha suci Engkau. Balik lagi, pasti aku salah. Yang suci hanya Allah. Pasti aku punya kesalahan, punya kekurangan. Dan ingat, selalu saya ulang-ulang, hidup ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Quran mengatakan menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang terbaik, bukan yang baik. Ahsan. Hanya orang yang merasa kurang baik. Hanya orang yang rendah hati. Hanya orang yang merasa belum baik yang akan berpikir bagaimana yang terbaik. Subhanallah. Betapa dahsyat kata-kata subhanallah. Kalau orang sudah merasa baik, sudah merasa hebat, sudah merasa cukup, maka orang itu tidak akan berpikir bagaimana yang terbaik. Ketika kita ucapkan subhanallah, masya Allah, pasti aku banyak kekurangan, kekhilafan. Kurang menservis istri, kurang menservis anak, kurang menservis kawan-kawan, khidmatnya kurang, pengabdiannya kurang. Ya Allah, belum lagi kesalahan-kesalahannya. Hanya Engkau yang suci Allah. Maka diperbuat untuk yang terbaik. Dahsyat, zikiran yang membangun akhlak harus kita pahami dengan ilmu. Allahu Akbar. Masya Allah, Engkau yang maha besar. Engkau yang maha besar. Aku amat sangat kecil, tidak berdaya. Titik nol, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan daya apapun kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ketika orang merasa hebat, merasa kuat, merasa segalanya, maka sesungguhnya ingat konsep zikir, ketika orang itu mengagungkan Allah, maka dirinya menjadi kecil. Tapi ketika dia membesarkan dirinya, maka berarti mengecilkan Allah. Ini konsep seperti ini pernah saya terangkan. Kita bersyukur alhamdulillah ya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau berikan kepada kami. Illa ma 'allamtana, apa yang Engkau berikan ilmu kepada kami. Innaka antal alimul hakim, Engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Subhanallah. Maka kadangkala kita selalu berzikir, tapi hati kita penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Mau dilihat orang, show off, cari apresiasi dari manusia. Subhanallah. Apa arti ini semua? Seakan-akan zikirannya tidak membangun akhlak. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berzikir ya Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, langsung ya Allah, subhanallah, maha suci Engkau, ya Allah, aku punya kesalahan, kekhilafan, banyak kekurangan. Maka dia akan berpikir gimana yang terbaik. Alhamdulillah, segala puji milik Engkau, ya Allah. Dia tidak pernah menghitung jasa. Balik lagi pada dirinya, setitik pujian pun aku tidak layak. Semua dari Engkau. Maka orang selalu memberi, berbuat, tidak pernah berhitung dengan apa yang apa yang dia berikan. La ilaha illallah. Tidak ada yang aku agungkan, yang aku besarkan, aku sembah selain Engkau. Hanyalah Engkau yang patut dan berhak disembah. Tidak membesarkan siapa? Diri saya. Masya Allah. Allahu Akbar, maha besar Engkau ya Allah. Mudah-mudahan ketika kita berzikir, ingat ilmu yang pernah kita pelajari pada episode-episode yang sebelumnya. Konsep zikir. Harapan saya ini di-save betul, masukkan satu folder, satu file, Anda bisa wariskan ke anak kita. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita selalu mengucapkan salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hati kita ingat komitmen asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pondasi ini adalah pondasi syahadat, penentu kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai manusia panutan kita, sebagai manusia suri tauladan kita harus ngefans kepada Nabi. Apa yang dilakukan Nabi kita ikuti. Ketika kita mendengar nama Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, langsung kita mendengar apa sabda Rasulullah SAW. Masya Allah. Di sini ada rasa cinta. Subhanallah. Ketika saya masih di Pondok Gontor dulu, ketika kita nunggu dari bagian keamanan, biasanya itu ada surat-surat ataupun paket dikasih tahu dari luar. Ada buat saya enggak tuh? Kalau pas ada, wah itu ada buat saya dari orang tua saya. Orang tua saya rajin nulis surat, ayah saya. Ya Allah, apa isinya? Rasa senang karena cinta orang tua. Sama ketika kita mencinta Allah, rasa senang melihat Al-Quran ada rasa senang. Mohon maaf sekali. Apabila Anda melihat Al-Quran tidak ada rasa rindu untuk membacanya, dipertanyakan kecintaan Anda sampai di mana. Ketika ada sabda Rasulullah SAW, kita mau tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita tidak hidup bersama beliau. Masya Allah, subhanallah. Oleh karenanya, cinta ini akan terbentuk apabila kita menuntut ilmu. Oh, mencintai Allah seperti ini. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya akan mundur sebentar. Bagaimana kita bisa mengukur ketakwaan kita? Karena ini lembaran-lembaran terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengukur ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa laqad ataina Musa wa Haruna." Apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Harun? Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Yaitu kitab pembeda. Maksudnya adalah kitab Taurat. Sebagai apa dia? Diyaan. Sebagai petunjuk, sebagai cahaya. Wa dzikran, peringatan. Buat siapa? Lil muttaqin. Atau kalau bahasa ayat Al-Baqarah yang awal, hudan lil muttaqin. Kitab suci itu adalah siapa orang bertakwa? Alladzina yakhshawna rabbahum. Yang ada rasa takut kepada Tuhannya. Sementara dia tidak bisa melihat Allah. Bil ghaibi. Wahum minasya'ati musfiqun. Maka rasa cinta yang luar biasa kepada Allah tumbuh namanya rasa takut. Ketika kita mengharapkan surga, kita tumbuh namanya rasa takut kepada neraka. Maka tidak aneh ketika orang yang bertakwa yang tingkatnya tinggi ada rasa takut, maka keluarlah ekspresi namanya ampunan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa. Gambaran betapa dahsyatnya rasa takut kita, minta ampun. Kenapa? Hanya orang merasa kurang. Hanya orang merasa berdosa. Hanya orang menyadari kedosa-dosanya, dia akan rasa takut. Tapi tidak akan ada rasa takut kalau dia merasa hebat, suci, bersih, merasa soleh. Ingat yang tadi saya katakan, subhanallah. Maka orang-orang yang bertakwa pada tingkat yang tinggi adalah ketika orang itu merasakan takut kepada Allah, yang mana tidak bisa dilihat dengan mata. Dan tumbuh rasa takut pada hari pembalasan. Maka tumbuhlah namanya rasa takut ini, mengungkapkan dengan Allahumma innaka afun karim fa'fu anni. Wahibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun dan cinta orang minta ampunan. Kalau kita meminta ampunan, Allah senang sekali. Maka ampunilah kami. Itulah disebutkan ketakwaan. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Kita ulang ini, sengaja saya ulangin supaya kita mengerti. Maka banyaklah berzikir, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya istighfar. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau lah Tuhan kami. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau, dan Engkau lah yang menciptakan kami. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, ya Rabb, aku ini terikat dengan kontrak hidup, perjanjian dengan Engkau, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
A'udzubika min syarri ma sana'tu. Dulu aku berbuat keburukan. Ya Allah, lindungilah aku dari segala keburukan, kejelekan yang pernah aku lakukan. Minta ampunan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Nikmatmu enggak pernah terputus untukku, tapi aku berbuat salah, berbuat dosa. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada satupun yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Mari sama-sama kita lantunkan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, marilah kita hafalkan zikiran ini. Barang siapa yang berzikir pagi hari, kemudian siang hari wafat, dia akan dijamin oleh Allah surga. Apa? Syaratnya satu, tulus, betul-betul tulus, ikhlas dari hati. Ketika kita berzikir dengan hati, ini disebut dengan affection, rasa. Maka orang yang sholat, berdoa, berzikir, baca Al-Quran, merasa dia seakan-akan di hadapan Allah. Karena ketara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Seakan-akan Anda melihatnya, kalau tidak mampu Anda seakan-akan dilihat. Yang ihsan dibagi dua, yang aktif seakan-akan Anda melihat Allah, kalau tidak mampu seakan-akan Anda dilihat oleh Allah. Levelnya berbeda. Ya mudah-mudahan kita sampai level ihsan, merasa kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat itu adalah surat Al-Anbiya. Dan kita sudah masuk di dalam surat Az-Zariyat 5115. Orang-orang yang selalu bertakwa pada Allah dijamin surga. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang-orang bertakwa di dalam surga, di taman-taman yang mana ada mata air yang begitu indah. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil semua pemberian dari Allah, nikmat, Masya Allah. Kanu dulunya seperti apa? Qabla dzalika kanu, dulunya mereka seperti apa? Satu, muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Hari ini saya akan kupas ihsan itu apa. Ini adalah melanjutkan ayat Al-Quran yang sudah kita bahas ya. Maka itu kita akan melihat bagaimana kajian ini bisa berlanjut ya. Sehingga pada hari ini kita mengerti. Ini adalah redaksi-redaksi di dalam Al-Quran. Orang-orang bertakwa, ini surat Al-Dzariyat yang kemarin kita sudah bahas. Surat Al-Dzariyat surat 51 ayat 15. Sungguhnya orang-orang bertakwa di dalam taman-taman surga. Mereka mengambil semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dulunya mereka dulunya mereka qabla dzalika, sebelumnya adalah orang-orang yang muhsin. Muhsin apa? Diterjemahkan bahasa Indonesianya orang berbuat baik. Nanti kita lihat muhsin itu seperti apa sih? Itu nomor satu. Yang kedua, orang bertakwa seperti apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Selalu tahajud, selalu bangun malam, selalu. Kalaupun lewat hanya sedikit sekali. Wabil asharihum yastaghfirun. Dipegang nih kata-kata ini. Dia selalu beristighfar. Maka gambaran orang bertakwa adalah dia sudah beristighfar. Beristighfar. Kapan? Al-ashar, waktu sahur. Waktu sahur apa? Sepertiga malam akhir mendekati azan. Semakin dekat dengan azan subuh dia beristighfar. Maka bapak-bapak ibu, tolong kita harus ngerti kenapa ada pendidikan Ramadan. Kita dibangunkan oleh ritual Ramadan. Bangun, mata ini melek dan beristighfar sebelum azan subuh. Ingat, beristighfar sebelum azan subuh. Nanti kita lihat redaksi-redaksinya. Ashar adalah waktu-waktu sebelum azan subuh, yaitu sepertiga malam akhir malam. Bisa istighfar dari mana? Ada rasa takut kepada Allah dan akibat perbuatan kita. Allahu Akbar. Lanjut. Wa fi amwalim haqqul lisail wal mahrum. Bukan hanya membangun kesalahan individual vertikal, tapi membangun kesalahan sosial horizontal. Kita berinfak. Nah, inilah ayat selanjutnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah Anda tidak melihat tubuh Anda bagaimana? Wa fil ardi ayatul muqinin.
bagaimana Allah menghamparkan bumi, bagaimana di langit dia selalu berzikir, berdiri, duduk, berbaring. Kita akan masuk pada ayat selanjutnya mengukur ketakwaan tentang surat Ali Imran. Ya, tadi surat Az-Zariyat. Kita masuk. Ada kata-kata di dalam ayat Al-Quran adalah orang-orang bertakwa itu dijamin surga. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah SWT mengatakan, wasari'u, bersegeralah minta ampunan, cepat. Siapa yang minta ampunan? Cuma satu. Orang yang merasa takut, ya Allah, ampun ya Allah. Orang yang merasa salah. Maka itu ketika tasbih, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Engkau maha suci, tidak ada setitik pun kesalahan bagi engkau. Engkau maha suci. Aku kotor. Pasti ada salah, ada khilaf, pasti. Enggak mungkin enggak. Merasa salah, maka bersegera wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo bersegeralah Anda minta ampunan kepada Allah. Yang mana surga itu ardhus samawati wal ard, luasnya seperti langit dan bumi. Lihat redaksi Al-Qur'an. U'iddat lil muttaqin. Dipersiapkan itu surga untuk orang bertakwa. Nah, disinilah gambaran orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Satu, berinfak dalam keadaan lapang dan keadaan sempit. Wal kaziminal ghaidh, dan menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dimaafkan kalau orang salah. Baru wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini baru ngerti kita. Muhsin, orang berbuat baik. Allah mencintai orang berbuat baik. Lihat ketakwaan yang luar biasa. Ayat yang sebelumnya bahwasanya orang-orang bertakwa di dalam surga, dulunya mereka apa? Muhsinin. Nah, jadi muhsin apa? Berbuat baik. Nah, kita lihat ini namanya menafsirkan ayat tadi dengan ayat ini. Nah, kita lihat ayat Al-Qur'annya supaya lebih jelas lagi, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini. Bersegeralah Anda minta ampunan, mencari ampunan kepada Tuhan kalian yang mana surga luasnya langit dan bumi. Buat siapa? Buat orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa dijamin surga. Jangan mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak dijamin surga. Saya kaget ya. Karena orang yang mengatakan ini adalah orang yang ahli dalam tafsir, yang dianggap ahli tafsir gitu. Hanya gara-gara salah memahami tentang hadis Rasulullah SAW. Bahwa setiap orang masuk surga karena rahmat Allah. Jangan dipahami Nabi Muhammad SAW tidak dijamin surga. Ini pemahaman yang salah sekali gitu kan. Ini pada tahun 2014, saya ingat sekali waktu itu pas di Los Angeles, dikasih tahu kawan-kawan yang ada di Indonesia. Akhirnya saya ngeliat di YouTube, oh ya benar kata-kata itu. Jadi Nabi Muhammad SAW dijamin surga, orang bertakwa dijamin surga. Siapa orang bertakwa? Lihat kata-kata orang-orang bertakwa. Siapa itu? Lihat ayatnya. Orang-orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang berinfak, baik dalam keadaan lapang atau sempit. Wal kadhiminal ghaidh, yang enggak marah, dia tahan amarah. Kata-kata menahan berarti ada nafsu fujur. Wal afina ninas, dia maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini kata-kata muhsin. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya mau bercerita sedikit ya, gitu kan. Ketika ini suatu hari saya naik mobil di jalan tol, kami juga iklan besar sekali tuh di jalan tol. Dahsyatnya puasa mampu menghilangkan amarah. Terus ujungnya Nestle itu iklan. Mampu menghilangkan amarah. Spontan saya tanya istri saya naik mobil itu. Apakah kata-kata itu benar? Benar, Mas, kan puasa dahsyat. Kata-kata itu salah. Karena redaksinya mampu menghilangkan amarah. Apakah Anda beribadah sedahsyat itu sehingga Anda menjadi malaikat? Tidak ada nafsu lagi? Tidak. Nafsu ada dua. Nafsu fujur, nafsu takwa. Sehebat apapun ibadah kita, nafsu fujur bergerak agresif, ofensif untuk menguasai kita. Agar kita tidak taat kepada Allah. Ditahan. Ditahan. Menahan ini namanya as-siyam. Supaya la'allakum tattaqun, supaya dominasi takwa. Nah, di dalam redaksi Al-Quran tadi, orang bertakwa yang mampu menahan amarah. Berarti ada nafsu itu. Bukan hilang.
Maka orang sabar bukan berarti tidak marah. Orang sabar adalah orang yang mampu menahan amarah. Tetap di dalam diri kita ada nafsu. Maka itu orang bertakwa adalah ditempa dengan osyam, selalu menahan. Bagaimana kekuatan menahan? Merasa bersama Allah, selalu berzikir. Berzikir gimana? Nanti kekuatan takwa, kekuatan dari Allah SWT untuk menahan ini. Kalau tidak berzikir, maka kekuatan takwa lemah, tidak mampu menahan fujur, akhirnya terjebak dalam perbuatan maksiat. Maka kuatannya adalah mendekatkan kepada yang maha kuat, Anda akan kuat. Mendekatkan kepada yang maha suci, Anda akan disucikan oleh Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakka. Ya Allah, bersihkan jiwaku ya Allah. Engkau yang sebaik-baik yang bisa membersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Untung bagi mereka yang membersihkan. Maka takwa adalah dia bisa menahan amarah. Subhanallah. Maka ketika kita tahu bahwa di dalam diri kita ada amarah, kita tahan, ya Allah, Engkau maha mengetahui. Maka di dalam hadis orang berpuasa apabila ada yang mengajakin berantem, menghina, katakan, Allahumma inni sha'im. Allahumma inni sha'im. Aku sedang berpuasa ya Allah. Inni sha'im. Aku sedang berpuasa. Subhanallah. Kita lihat gambarnya seperti apa berarti. Dilihat kita gambarnya ya. Nah, inilah redaksi Al-Quran, bahwa orang bertakwa salah satunya ini ayat ini, dia mampu menahan amarah, kemudian dia memaafkan. Banyak orang yang disakiti, kemudian setelah disakiti, dia marah, maka dia tidak masuk klasifikasi orang bertakwa dalam hal ini. Oke, dia disakiti orang, dia tidak marah, ditahan amarah, sudah masuk, dapat poin takwa. Tapi takwanya seperti apa? Apakah dia memaafkan orang itu? Enggak. Gak marah jadi syukur, maaf, gak ada urusan. Biar nanti di akhirat, maka dia tidak masuk level yang lebih tinggi. Subhanallah. Oke, dia sudah menahan amarah, dia sudah memaafkan. Mampukah dia berbuat baik? Ternyata ihsan adalah di dalam hal ini susahnya luar biasa. Kenapa? Saya akan gambarkan seperti ini. Ini grade-grade-nya. Ini adalah gambaran dari saya. Mohon maaf. Tadi redaksi Al-Quranul Karim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang berinfak dalam keadaan lapang, level 1 ini. Kemudian dia berinfak dalam keadaan sempit, naik lagi dia. Naik, kan? Berarti naik, grade-nya naik. Berarti di sini menunjukkan ketakwaan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Maka bahasa Al-Qur'an bertakwa dengan sebenar-benar takwa ini menunjukkan tingkatan takwa berbeda-beda. Kemudian wal afina wal kadhimin al ghaid, mampu menahan amarah. Harusnya saya marah pada istri saya, pada suami saya, pada anak saya tahan. Levelnya naik lagi, Anda maafkan. Orang yang nyakitin kita, kita tidak marah dan kita maafkan. Lebih dari itu, Anda berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Disitulah ihsan. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kalau Anda berbuat baik kepada orang baik, itu biasa-biasa saja. Gampang banget untuk mendapatkan cinta Allah. Pernah saya terangkan ilustrasinya. Saya ketemu A, ketemu si B, ketemu si C. Saya bawa sesuatu, taruhlah saya dari Bogor. Ini oleh-oleh dari Bogor, terima kasih. Pak kasih, terima kasih, alhamdulillah, makasih. Walaupun hanya roti kecil ya, roti unyil. Si B kita kasih, ini oleh-oleh dari Bogor. Terima kasih, Masya Allah, alhamdulillah. Ketika si C juga begitu, ke D juga begitu. Anda selalu berbuat kepada A, B, C, D. Besoknya lagi Anda beri apa lagi? Tiba-tiba si A bawa ke rumah. Ini rendang dari Padang, Sumatera Barat. Masya Allah. Kita kemarin kasih roti unyil, dikasih rendang. Baik sekali nih orang ini. Besoknya lagi yang si B, ini bawa nih gudeg dari Jogja. Allah, kita semakin berbuat baik pada mereka, semakin berbuat baik karena mereka orang baik. Apakah teruji Anda? Ihsannya belum teruji. Belum teruji. Karena bertemu dengan orang yang baik belum teruji. A, B, C, D. Sekarang kita buka lagi. Saya bertemu dengan X, Y, Z. X, Y, Z ini ternyata ketika kita datang, ini roti unyil dari Bogor. Si X, roti unyil doang mah Jakarta banyak, murah lagi, gitu kan? Sakitnya di mana? Di sini sakit. Anda diuji. Si X, si Z begitu, tumben ngasih. Ngomongnya nyakitin banget. Tumben, dulu pelit sekarang kagak ya. Bayangin. Anda kepada si X, si Z gitu. Ini pernah saya terangkan sebelumnya, episode sebelumnya. Di situ Anda teruji apakah Anda orang baik atau tidak.
Ilustrasi saya, kalau Anda berdiri di atas tanah, tidak ketahuan Anda itu bisa berenang atau tidak. Ketika Anda duduk bersama orang yang seide, sepaham, tidak ketahuan Anda baik atau tidak. Kalau dulu ada 01, 02 pemilihan umum, Anda milih 01 atau 02, Anda duduk bersama orang yang sama pilihannya dengan Anda, tidak ketahuan baik atau tidak. Ketika Anda duduk bersama orang yang beda pilihan, berarti Anda tidak baik. Apalagi udah bubar pemilunya, masih di bawah-bawah itu hancur. Hancur takwanya, hancur. Akidahnya belas, tidak ngerti apa itu namanya Allah, apa itu namanya akhir, nggak ngerti. Kenapa? Karena di sini pikirannya adalah fanatisme. Man da'ilal asabiyyah faqada'ilal jahiliyah. Orang siapa mengajak pada fanatisme, dia mengajak kepada kebodohan. Ada hadis Rasulullah SAW. Anda harus betul-betul cinta Allah di atas segalanya. Subhanallah. Hanya gara-gara parpol, ini partai, hanya gara-gara ormas, hanya gara-gara ide. Ini aliran salafi, ini tidak salafi, ini NU. Anda istimewa. Ini akidahnya di mana? Ini akidah kita di mana? Rusak semua, gitu kan? Subhanallah. Kita sudah bertakwa, gagal takwa kita total rontok. Apakah Anda akan menghancurkan akhiratannya hanya gara-gara 01, 02, hanya gara-gara NU, Salafi, Muadiyah, Al-Irsyad, hanya gara-gara parpol, hanya gara-gara ormas? Apa ini? Nggak ngerti kan? Maka itu hidup dengan ilmu. Anda tetap, dia adalah saudara kita. Lihat paradigma takwa, ini pernah saya terangkan. Ketika saya melihat sesuatu, wah, ini kembali pada Allah. Melihat sesuatu makanan, ini pada Allah. Saya melihat saudara saya, bahkan orang kafir sekalipun, orang tidak beriman pada Allah, kita lihat detak jantungnya. Darah yang mengalir, itu rahmat dari Allah. Allah sayang kepadanya, maka digerakkan detak jantungnya. Allah sayang kepadanya, maka digerakkan darahnya. Kalau Allah memberikan kasih sayang, masa kita nggak memberikan kasih sayang? Coba kacamata takwa, kacamata akidah kita pakai. Rahmatan lil alamin. Ini rahmatan lil 02 doang, 01 doang, ormas doang, salafi doang. Bila orang-orang salafi pengajian diikut, kalau enggak keluar. Ini apa ini? Bila urusan salafi didengar, selain salafi enggak mau, itu kagak bener semua. Apa ini? Ini salafi enggak suka, saya mau yang NU. Ini apa ini? Akidahnya di mana? Kacamata Anda di mana-mana, tauhid kita mana tauhid kita? Subhanallah. Maka ketika Anda pakai kacamata tauhid gitu, wal kadhiminal ghaidh, Anda mampu menahan amarah. Kata para si X, Z, they keep smiling. Tauhid adalah ujian buat saya. Wa balawnahum bil hasanati wa sayyiat, dan kami uji mereka dengan nikmat dan kesengsaraan. Nikmat sengsara sama saja. Kenapa? La'allahum yarjun, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nikmat adalah ujian, sengsara adalah ujian. Si A, si B, si D, Anda seakan-akan lebih baik. Belum tentu si A, si B, si D ini yang berbuat baik pada kita. Jangan tadinya Anda ikhlas, maka tidak ikhlas. Ini lebih mendekatkan Anda kepada neraka. Hati-hati dengan pujian. Kamu hebat, bla 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 bla. Orang yang beriman bertakwa, dihati-hati dengan pujian. Ya Allah, segala puji milik Engkau, bukan milik aku. Yang tidak punya ilmu, kamu hebat banget. Iya, biasa saya di mana-mana begitu. Saya ini dakwah di mana, ke seluruh negara, ke benua mana. Saya 10 benua. Di dunia nggak ada 10 benua kan. Jadi da'ilah 10 benua. Nggak ada, di mana-mana di 5 benua gitu kan. Allahu Akbar, Anda menunjukkan who am I? Tidak gitu. Saya ahli fikih, memang saya bilang saya ahli fikih, ahli hadis. Astagfirullahaladzim. Ataupun Anda bangga dengan kecantikan Anda. Cantik sekali. Oh iya nih Jeng, pakai Wardah Jeng, pakai RH. Anda menyebutkan merek-merek yang mahal. Gitu. Kelihatan cantik banget. Namanya juga ini tas yang mahal lah. Namanya tas apalah, saya nggak ngerti lah. Saya nggak ngerti barang-barang branded. Apalah gitu kan. Ini menunjukkan gimana akidah Anda nih. Allahu Akbar. Lihatlah, jangan merasakan siapa saya. Maka ketika kita melihat ada orang menyakiti kita, ada nikmat adalah ujian, ada kesengsaraan adalah ujian. Dan kami uji mereka dengan nikmat dan kesengsaraan. Wa balawnahum bil hasanati wa sayyi'at, dan kami uji mereka dengan hasanat, dengan kebaikan, dengan kesengsaraan. Dua-duanya ujian. Si A, si B, si D tadi muji kita ujian, si X, si Z ini ujian juga buat kita. Apakah Anda mampu menahan amarah? Kita kasih tadi roti unyil. Ya, roti unyil murah, di sini juga banyak. Yang satu lagi, tumben ngasih. Sekarang kamu nggak pelit ya? Tahan amarah. Anda bertakwa, naikin lagi. Ya Allah, aku maafkan mereka tutur kata karena mereka nggak mengerti Allah. Begitu keren banget. Yang lebih keren, Anda tetap berbuat baik kepada si X, si Z. Coba jujur, seandainya Anda ditanya, ini selalu di pengajian ibu-ibu saya tanya, ada si A begini, si B begini, si C begini, si D begini, bagus. Anda besok lagi ngasih lagi, kasihlah. Kemudian
ada lagi yang si X, si Z. Diberbuat, Anda besok ngasih lagi nggak makanan? Oh, nggak usah. Marahnya hina. Sorry, Dori. Kan gitu. Soalnya Anda punya kurma, saya mau ke si A, B, si B. Wah, alhamdulillah kemarin dikasih roti unyil, sekarang kurma, masya Allah kamu baik banget. Si A, si B tuh ngomong kemana-mana, si Fulan tuh baik banget, kemarin aku dikasih roti unyil, habis itu dikasih ini. Wah, semakin Anda bangga pada Anda, wih semangat ngasih. Kalau si X, si Z, Anda sekarang ngasih roti unyil, besok-besok apa ngasih lagi? Rata-rata emak-emak begitu tuh. Ogah gitu. Syukur kemarin dikasih sekali. Yang kemarin juga kita ambil lagi kalau perlu. Bayangkan. Di sini ketahuan Anda ihsan atau tidak. Apakah Anda muhsin, Anda termasuk kasih orang yang berihsan atau tidak. Berat, berat emang. Berat atau ringan tergantung pembanding. Berat apabila Anda bandingkan manusia dengan manusia. Minta kompensasi kepada manusia. Akan menjadi ringan? Enggak apa-apa. Apabila Anda kompensasinya kepada Allah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau. Surgamu yang aku nas'aluka ridhaka wal jannah. Ini memang enggak ngaruh. Anda tetap berbuat baik. Maka orang ikhlas tetap dia berbuat baik walaupun orang berbuat buruk. Tetap berkata baik walaupun orang berkata buruk. Tetap dia produktif kebaikan walaupun disakiti. Enggak ngaruh. Itu namanya akidah kita yang disebut dengan proaktif. Dia tetap berbuat baik kepada siapapun, nggak ngaruh. Mau berbeda partai, membuat pilihan, yang satu 02, 03, 04, 010, nggak ngerti lah saya. Yang satu lagi parpol ini, yang tetap dia berbuat baik, keep smiling. Mereka adalah ciptaan Allah, yang mana Allah memberikan cinta kasih sayang pada mereka. Darah mereka dialirkan oleh Allah, nafas mereka digerakkan oleh Allah, jantung mereka digerakkan oleh Allah. Allah memberikan kasih sayang. Saya pun memberikan tugas rahmatan lil alamin. Begitu cara berpikir yang harus kita bangun. Maka terbangunlah muhsin. Barulah kita mendapatkan cinta Allah. Lihat gambar di sini. Barulah kita mendapatkan cinta Allah. Dinaikkan. Setelah Anda maafkan, Anda berbuat baik, baru dapat cinta Allah. Dahsyat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang muhsin itu apa? Dia mampu mempunyai kekuatan dahsyat tetap berbuat baik kepada yang menyakitinya. Itu susah. Ya susah kalau Anda matanya tidak dengan takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihatlah yang tadi malam kita lihat. Dia tetap berpegang teguh pada tadi pagi ya. Berpegang teguh pada ajaran Allah walaupun diancam. Saya ingat sekali diancam dengan pedang di Mentawai. Ambil amanah Allah. Kalau bahasa kita Umar bin Khattab, itu orang pada takut semua, ngepar semua takut. Alhamdulillah, akhirnya kita diterima. Alhamdulillah, tahun lalu dia masuk Islam. Subhanallah. Ketika kita dihina, disakiti, itu ujian apakah Anda betul-betul buat Allah ataupun buat siapa. Maka ini menunjukkan takwa tingkatan-tingkatannya. Anda disakiti istri Anda, disakiti suami Anda tetap berbuat baik. Anda bikin teh nih buat suami lagi pusing di kantor. Aduh, teh lagi. Kreatif gitu loh jadi orang, bikin apa Kak? Ya Allah, sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Anda tahan amarah. Naikkan, jangan diem aja. Ya Allah, kita maafin. Anda tetap senyum. Mau apa? Mau kopi? Oke, kopi, bikin kopi, gitu kan? Kasih. Jangan marah. Nanti ada kasih kopinya, kopi Jessica lagi kan? Kopi Jessica Anda sekali minum mati orangnya, gitu kan? Udah kasih kopi aja dulu. Minum matilah, gitu kan? Itu beracun. Dia jangan. Anda sabar, ya Allah. Anda maafkan. Tetap berbuat baik, apalagi Mas yang harus saya katakan. Walaupun dinyakitin. Kenapa? Karena hidup adalah kontrak dengan Allah, bukan kontrak dengan manusia. Pegang itu orang bertakwa. Bisa seperti itu, gimana Anda bisa hebat sekali kamu tetap berbuat baik? Susah diterangin. Maka ikut episode sebelumnya, lihat kajian-kajian sebelumnya. Kita disakiti, tadi suami yang menyakiti, sekarang istri menyakiti. Sakitnya luar biasa, sakitnya, tapi Pak Ustadz hilang sakitnya susah. Betul, di situ ujian kita. Di situ ujian kita. Gitu. Betapa dahsyatnya Allah menguji hati seorang ketika disakiti oleh makhluk. Apakah dia melupakan Khalik? Tidak. Dia punya kacamata takwa. Dia makhluk. Aku melihat di sana ada Khalik, kacamatanya dahsyat. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita mempunyai kontrak kuat, maka banyak berzikir hati kita. Disakiti oleh istri bla bla bla, Anda maafkan.
yang sudah saya maafkan. Sebelum dia minta maaf, saya maafkan. Walaupun sakit seperti apa. Kemudian tetap berbuat baik. Itu kontraknya dengan Allah. Dan Allah tahu isi hati hamba seorang. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan kami telah menciptakan manusia terbesit, apapun yang terbesit dalam hatinya. Kami tahu hati manusia. Nabi juga sedih, dihina orang. Fasbir ala ma yaqulun. Hai Muhammad, bersabar terhadap apa yang mereka katakan. Mereka menfitnah, menyebarluaskan, bikin hibah. Nabi ini begini, Nabi itu adalah tukang sihir, Nabi itu orang gila. Nabi banyak sekali tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Dia bersabar. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengerti, apakah saya sudah bertakwa? Ini mengukur ketakwaan kita. Lihat redaksinya, ayat Al-Quran. Ini baru surah Al-Imran. Kita lanjutkan suratnya. Lihat redaksi Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah." Dan apabila mereka berbuat keji, berbuat maksiat, menzalimi diri sendiri, orang bertakwa, ingat Allah ya Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, ya Allah, ampun ya Allah. Itu level takwa. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Ya Allah, enggak ada satupun yang bisa mengampuni kami kecuali Engkau ya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Enggak mau lagi berhenti dari perbuatan. Itulah orang bertakwa. Betul-betul taubat, dia minta ampunan. Bayangkan kita baru ngerti, oh ternyata takwa yang dahsyat adalah ketika ada rasa takut dan tidak mau lagi takut. Lah kalau nyoba-nyoba lagi lah, nyoba-nyoba. Ini berarti hilang ketakwaan Anda. Anda mempermainkan Allah, gitu kan. Ketika kita ada istilah istighfar, ada istilah taubat, dia minta ampunan kembali. Walam yusirru ala ma fa'alu. Lihat redaksi Al-Qur'an. Orang yang bertaubat tidak lagi meneruskan, close. Enggak mau lagi, mengingat aja udah malu. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran orang-orang yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Lihat lagi surat, tetap dalam surat Ali Imran. Mohon maaf Pak Kris, masih berapa menit lagi saya ceramah ini? Masih lama Pak, masih 20 Alhamdulillah 20 menit masih ya. waktunya. Iya. Senang. Karena saya ini Ramadan semakin habis waktunya ya. Materi masih banyak, mudah-mudahan kejar lah. Saya akan mereview ulang. Jadi orang yang bertakwa seperti apa? Yang selalu minta ampunan, bersegera minta ampunan. Kenapa? Ada rasa takut pada Allah. Dia berinfak bukan hanya lapang sempit dikasih gitu. Betul, harus dalam zakat, betul harus ada nisab. Kadang-kadang nggak sampai nisab, pas-pasan, aku harus bersedekah. Wih, itu dahsyat. Kalau Anda dalam keadaan lapang bersedekah, biasa. Levelnya masih bawah. Level yang atas adalah ketika Anda berinfak dalam keadaan sempit. Sekarang dalam keadaan sempit semua, lockdown. Tetap Anda bersedekah sebagaimana biasa. Dalam keadaan susah semua. Maka itu apa? Lihat. Falaqatahamal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amu fi yaumin dzi masghaba. Orang mendekatkan diri pada Allah, berbuat baik, itu seperti naik gunung. Berat kan? Kenapa? Ada daya tarik, gravitasi. Apa itu? Nafsu fujur. Siapa itu? Orang yang membebaskan budak-budak hamba saya, karena mahal banget. Dan ketika dia ngasih makan dalam keadaan kelaparan, orang susah semua, dia tetap ngasih makan. Tapi ketika orang itu di gunung, wah, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang yang bawah kan. Dia punya kacamata visioner. Dia melihat dunia kecil, semakin kecil, dia tidak tertarik. Tahu dari mana? Lihat redaksi ayat Al-Quran ini. Ya. Ini gambaran orang-orang bertakwa. Tadi gambaran orang bertakwa menahan amarah. Lihat nanti bapak-bapak ibu. Saya mohon maaf nih, bahasanya tajam-tajam banget ya. Kalau Anda begitu-begitu ngomel, gitu malah dikit ngomel. Halo, kemana aja selama 1 bulan Ramadan? 1 bulan Ramadan la'alakum tattaqun. Gambar orang bertakwa menahan amarah. Lebih dari itu, memaafkan. Maka nanti ketika Idul Fitri kita saling maafkan. Jangan sampai ada hati yang ini saling maafkan. Jangan sampai rusak amal ibadah kita. Kenapa? Sorry, siapa dia? Harga diri saya habis, hancur diinjek-injek. Enggak kenal siapa. Wah, terus. Nah, berarti Anda membesarkan diri Anda, mengecilkan Allah. Ketika orang membesarkan Allah, dia mengecilkan dirinya begini. Ketika dia membesarkan dirinya, dia mengecilkan Allah.
Itu ini pernah saya terangkan, saya kasih gambar. Ya, lanjut. Bagaimana kita melihat bagaimana orang-orang bertakwa lagi kalau bila dan dia berbuat baik kepada orang yang nyakitin, berbuat baik. Berbuat baik, bayangkan. Yang tadinya dikesel sama orang itu dikirim, entah ngirim pempek kayak gitu kan, entah ngirim apa. Ya, padahal dinyakitin. Ngirim makanan. Subhanallah. Dari siapa nih si Anu? Karena di orang asli jahat. Ngapain? Kau sah. Asli jahat dia. Harusnya kan dia, astagfirullahaladzim, dia ternyata dia baik. Makasih ya. Wih, keren banget. Keren. Kasih makanan. Iya. Semakan. Saya makan, makan. Kamu nggak makan? Enggak. Ini apa ini? Hati ini apa? Katanya Anda sudah membaca Al-Quran, sudah berzikir. Ini hati ini kenapa masih gelap? Maka orang berbaca Al-Quran, dia akhlaknya tumbuh. Orang yang berzikir akhlaknya tumbuh. Ada yang salah. Kenapa? Anda sebetulnya membesarkan siapa? Sorry ya. Pride. Bukan iya karena Abu dua iya karena saya hanya kepada engkau. Aku menyembah. Bukan. Aku menyembah diri aku sendiri. Membesarkan siapa saya. Ini pernah saya terangkan. Baik. Nah, orang bertakwa siapa lagi? Apabila mendapatkan berbuat maksiat, dia taubat. Nggak mau lagi itu bertakwa. Walam yusirru ala ma fa'alu. Enggak deh. Stop. Dia tahu itu. Dia tahu ini berbuat salah. Dia nggak mau lagi. Ya Allah ampun. Nggak mau lagi. Itu top. Itu tadi surat Ali Imran ya. 133, 134, 135, 136. Nah, kita lihat lagi surat Ali Imran ya. Lihat ini karena waktu ya, saya akan bacakan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Dahsyat ini ya. Ini Bapak-bapak Ibu, gimana orang bertakwa itu sudah melihat dunia itu kecil. Memprioritaskan kenikmatan akhirat daripada kenikmatan dunia. Lihat redaksi. Zuyyina lin-nas. Dihiasi, diperindah di dalam setiap insan. Apa itu? Hubbus syahawat. Hubbus syahwat, ada nafsu syahwat, rasa cinta terhadap apa yang diinginkan. Jadi setiap orang pasti ada nafsu syahwat terhadap semua Al-Quran. Ini Al-Quran, surah Al-Imran. Itu memang diinstal oleh Allah, tidak bisa di-uninstall. Kita ada nafsu syahwat kepada laki-laki, kepada perempuan. Itu sudah ada dari diri manusia. Cinta, apa yang diinginkan, berupa apa? Nisa, minan nisa, wal banin. Kita pasti mencintai anak kita. Wal qanatiril muqantarah. Ini harta benda semua, baik emasnya, peraknya semua. Wal khailil musawwamah. Wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddah. Ada emasnya, ada semua harta. Wal khail musawwamah. Kalau dulu mah kendaraan ya bentuknya kuda. Dulu hewan ternak, aset-asetnya diaktualisasikan zaman sekarang ya mobil, kendaraan, bla 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 bla. Dia punya aset apa? Macam-macam ya. Mungkin dia punya perusahaan ini, perusahaan ini. Dulu adalah hewan ternak, sawah ladang. Ini adalah kenikmatan dunia semuanya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan semua adalah kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul maaf, tapi yang terbaik adalah yang di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini berbicara tentang manusia mempunyai nafsu syahwat, apa yang diinginkan, keinginan dia, apapun bentuknya. Ini memang sudah ada, di sini diuji oleh manusia, oleh Allah. Kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan harta, dengan ini. Dengan kendaraan, kendaraannya keren banget. Gitu kan. Anda punya sepeda, pit, bahasa Jawanya pit. Terus ngelihat orang naik motor, wah enak naik motor, wis. Allah ngasih nikmat, akhirnya Anda punya sepeda motor, nggak capek. Digosok-gosok tuh motor, dicuci. Lama-lama Anda melihat lagi orang naik mobil, waduh enak naik mobil. Insya Allah nggak kehujanan. Ini motor udah gak enak lagi tuh. Jadi itu nafsu syahwat namanya, keinginan yang diinginkan. Hob, rasa cinta. Mobilnya, mobilnya apik tenan. Apa mereknya? Asmaul Husna. Mobilnya Asmaul, iya. Karimun. Allahumma innaka afuwun karimun. Ada satu-satunya mobil yang pakai Asmaul Husna adalah karimun. Mobilnya kecil, gitu kan? Karimun, tuhibbul afa, fa'fu anni. Wah, enak ya mobil Asmaul Husna. Allah ngasih rezeki, akhirnya dibeli mobil yang kecil, dicuci, enak, foto langsung. Lama-lama dia ngeliat mobil yang lebih bagus lagi. Ini udah gak enak lagi. Betapa manusia punya nafsu syahwat. Kalau dulu khailul musawwamah.
kuda dan semua kendaraan. Dan ini semua adalah mata'ul dzalikal mata'ul hayatid. Itulah kenikmatan di dunia. Ingat apa yang dimiliki oleh Allah, kita akan kembali pada Allah. Nih lihat, orang bertakwa seperti apa? Lihat. Setelah diterangkan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia ini semua, entah emasnya, entah perak, semua harta, tentang anaknya, semua. Lihat redaksi Al-Quranul Karim. Apa kata Al-Quran kan? Kul, katakan hai Muhammad. Ini adalah tantangan buat kita supaya kita berpikir. Kul, katakan hai Muhammad. Au nabiyukum, mau nggak aku kasih tahu? Bi khairin min dalikum. Lebih baik daripada itu semua. Kasih kabar kepada mereka. Mau nggak yang lebih baik? Siapa itu? Lilladzina taqaw. Orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan nikmat lebih baik daripada itu semua. Jadi ini spesial untuk orang bertakwa saja. Yang punya kacamata takwa, dia tidak tertarik dengan begitu. Tenang. Dia ada nafsu syahwat, iya. Dia tahan. Dia lebih tertarik dengan kehidupan akhirat. Apa dia dikatakan? Lilladzina taqwa inda rabbihim jannatin tajri min tahtil anhar. Di dalam surga ada air sungai yang jernih. Masya Allah. Khalidina fiyah. Dia abadi di dalamnya. Loh, kalau Anda punya mobil, berapa tahun Anda pakai mobil? Itu pun belum lunas lagi kan? Subhanallah. Sekarang Anda punya mobil, belum lunas sudah harus satu mobil. Sekarang Anda beli rumah yang mewah, keren banget. Berapa lama Anda bisa menikmati itu? Seandainya Anda punya, sekarang umur Anda kepala 4 lah taruhlah, atau kepala 5 lah. Beli rumah miliar-miliar. Oke, berapa tahun hidup di situ? Habis itu mati. Dibawa? Enggak juga. Tapi di surga, khalidina fiha. Orang-orang bertakwa lihat, di surga nikmatnya adalah wa azwajum mutahharah. Pasangan-pasangan hidup yang suci, Masya Allah. Dan ridho Allah, wa ridwanu minallah. Wallahu basir bil ibad. Bayangkan, orang bertakwa merasa dilihat oleh Allah. Lihat ini ayat Al-Qur'annya. Jadi orang bertakwa selalu merasa bersama Allah. Jadi kenikmatan dunia yang tadi seperti itu. Woi, ada emas, ada harta, ada anak, ada istri, dan kendaraan yang tadi. Hai Muhammad, katakan, kasih kabar gembira. Orang bertakwa, enggak, dia otaknya adalah akhirat. Ada pembanding, selalu saya katakan pembanding. Maka lihatlah dunia dengan pembanding, sehingga Anda tidak tertarik. Anda ngelihat $1.000, kecil kalau Anda pembanding $1 juta, segitu. Begitu cara orang berpikir. Lihat dunia kecil karena Anda di dalam pikiran itu adalah akhirat. Itulah yang dikatakan oleh para tukang sihir yang tadi pagi. Diancam oleh Fir'aun, saya potong-potong tanganmu, silang. Potong tangan kanan, nanti yang kiri kaki dipotong, kemudian disalib, dipantek di pohon kurma, pelepah kurma. Gak apa-apa, yang penting dapat surga. Bayangkan, ini hanya dunia doang. Begitu dahsyat. Nah, itu ayat yang tadi pagi. Coba yang belum mengikut, tadi pagi yang masih tidur gitu kan, khususnya di New York pada tidur gitu kan. Anda lihat lagi di YouTube, lihat kajian tentang surat Toha. Lihat ini orang-orang bertakwa. Saya akan terangkan siapa orang bertakwa itu. Lihat. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Yang mengatakan dia punya akidah, kami beriman kepada Engkau. Faghfir lana. Dia merasa punya dosa, iya. Ampuni kami. Dzunubana, kami ini banyak dosa. Wa qina azabannar. Ya Allah, lindungilah kami. Jagalah kami dari azab api neraka. Berarti ada rasa takut, minta ampunan lagi. Siapa itu? As-sabirin, orang yang bersabar. Kenapa bersabar? Dia mampu bersabar karena mengharapkan akhirat. Kenapa bisa bersabar? Karena merasa dilihat oleh Allah, bukan manusia. Was-sadiqin, orang yang benar. Maka ada istilah Abu Bakar As-Siddiq, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita membenarkan dan perilaku benar. Perilakunya benar dan membenarkan yang benar. Wal qanitin, qanitin susah bahasa Indonesianya sebetulnya, bukan sekedar taat. Semua perintah Allah, yes. Larangan Allah dijauhi. Itu namanya qanit. Wal munfiqin, dia selalu berinfak, bukan hanya membawa kesalahan individual vertikal. Ini gambar orang bertakwa. Lihat apakah kita sudah masuk ini semua? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang itu sebelum azan subuh, sepertiga malam akhir dia beristighfar. Minta ampunan, maka orang bertakwa selalu minta ampun. Ada istilah wal mustaghfirina bil ashar. Pada ayat surat Az-Zariyat, wahum bil ashari mustaghfirun. Dan waktu sahur mereka beristighfar, sama redaksi. Ya, yang kemarin kita bahas. Ya.
Jadi bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita mempunyai rasa takut? Maka orang bertakwa selalu mengatakan faghfir lana, faghfir lana. Orang-orang bertakwa selalu mustaghfirina bil ashar. Ketika sebelum azan subuh Anda sudah duduk rapi, salat sudah rapi, witir sudah rapi, Anda berzikir, beristighfar. Ini harus menjadi kebiasaan kita, pola hidup kita, lifestyle hidup kita adalah bangun jauh sebelum azan subuh. Itulah orang bertakwa. Dan sejak sedikit lagi azan subuh, Anda beristighfar, astagfirullahaladzim. Ajak anak istri Anda semua beristighfar. Biasakan bangun rumah ini sebelum azan subuh sudah nyala semuanya. Seperti aktivitas siang hari. Sebelum azan subuh Anda sudah beristighfar semuanya. Allahu Akbar. Inilah yang dibangun Ramadan la'allakum tattaqun. Setelah kita lihat redaksi-redaksi dalam Al-Quran, ternyata orang-orang yang betul-betul bertakwa adalah orang-orang yang selalu minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jangan sampai kita, ntar aja lah, santai aja lah, belum azan. Tidur. Allah Akbar, as-salatu khairum, nambahlah setengah jam. Ini setelah Ramadan kayak begini. Jauh dari takwa, jauh. Maka itu ilmu, harus dengan ilmu. Kita lihat kaji orang bertakwa ini. Ada harta emas, dia nggak silau. Aku ada surga. Begitu caranya. Nggak silau dia. Walaupun level ustadz kadang-kala juga silau dengan harta, dengan jabatan, dengan profesinya, dengan popularitasnya. Gitu kan. Predikat itu tidak menentukan Anda bertakwa atau tidak. Yang mengetahui Anda bertakwa atau tidak hanyalah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu mendekatkan diri pada Allah. Caranya bagaimana? Cara kacamata kita. Lihat dunia akhirat. Begitu, ada pembanding. Berat atau ringan tergantung pembanding. Berat atau ringan tergantung pembanding. Kita ngobrol-ngobrol. Aduh, saya ditipu orang. Berapa kamu ditipu? Aduh, banyak banget. Pusing saya, berapa? 200 juta. 200 juta. Kenapa? Saya ditipu 40 miliar. Stres saya. Makanya saya ke rumah Ustaz Arifin. Waktu itu dia ditipu 40 miliar. Pak Ustaz ini gimana? Tapi jangan kasih tahu istri saya ya. Nanti istri saya ikut stres gitu. Emang Bapak ditipu habis 40 miliar Pak Ustaz. 40 miliar. Saya nggak kebayang 40 miliar, 1 miliar ya kagak kebayang gitu. Nggak kebayang punya uang 1 miliar, ini 40 miliar, gitu doang. Akhirnya kita ngobrol. Pak, tidak ada yang namanya kesengsaraan kecuali karena dosa kita. Anda sengsara sekarang itu karena dosa kita. Walaupun ada dalil-dalil kesengsaraan, karena ada 2 kesengsaraan itu ya. Saya gambarkan begini. Ada kesengsaraan itu karena dosa. Ini saya nggak bahas, ini hanya numpang lewat doang. Ada kesengsaraan, keburukan atau musibah atau kesengsaraan ditimpakan karena dosa. Yang sisi lain musibah atau kesengsaraan sama ditimpakan karena cinta Allah kepada dirinya. Karena dia orangnya soleh, bukan karena banyak dosanya. Ada 2, nggak usah bahas ini, GR ya, GR. Gitu. Karena ini dalilnya ada, ini ada semua dalilnya, semua ada dalilnya. Gitu. COVID-19 datang, lihat, ada yang bersabar, akhirnya dia wafat karena cinta Allah, karena orang baik. Subhanallah. Ada orang menggerutu, ngomel aja, akhirnya mati juga karena COVID, itu karena dosa dia. Sama-sama COVID-19. Bayangin. Subhanallah. Saya bilang, Bapak, coba lihat dosa Anda apa, lihat diagnosa. Jadi gimana Pak Ustadz? Begini caranya stepnya, 1, 2, 3, 4. Kita kasih tahu dalil-dalilnya begini. Jadi jangan sampai Anda GR pakai ini. Anda mendapat musibah karena cinta Allah saya wajar. Inna min a'zamil jaza' min a'zamil bala. Hal yang besar akan digapai dengan dari musibah yang besar. Law ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hambanya dikasih ujian. Bayangin. Karena cinta dikasih ujian. Nah, anak kelas 1 SD diuji untuk naik kelas 3 SD. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD diuji naik kelas 3 SD. Kelas 3 diuji untuk naik kelas 4 SD. Kelas 4 SD diuji terus. Ujian-ujian ini untuk apa? Untuk dinaikkan. Inna syaddan nasi balan alam dia. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Hadis juga dipakai dalil, semua pakai dalil. Oh, jadi orang itu curhat, bagaimana curhat? Saya bilang Pak Karado, saya coba.
Jadi kita harus bersabar, sabar. Kenapa? Lihatlah Pak, dunia ini nggak ada apa-apanya. Yang tadi Anda mendapat musibah berapa? 200 juta. Kecil. Kenapa? Saya 40 miliar lebih berat. Berat atau kecil atau besar, berat atau ringan, tergantung pembanding. Iya 200 juta dengan 40 miliar, besaran yang 40 miliar lah. 200 juta mah nggak ada apa-apanya, begitu. Anda ngelihat dunia serta isinya dihina orang, yang penting dapat ridha Allah. Maka itu saya selalu mengatakan, jadilah mutiara di mata Allah, jangan menjadi mutiara di mata manusia. Kejar mutiara Allah, walaupun menjadi debu di mata manusia. Inilah kita sehingga apa? Ketika kita ada pembanding dunia serta sisinya adalah kecil. Ya Allah ampuni aku, dosaku banyak. Kenapa? Untuk menggapai surga. Maka kita selalu mengucapkan Allahumma inna afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu karena kita yang merasa dosa, merasa salah ya Allah. Akhirnya memperbaiki, aku harus lebih baik lagi. Aku harus begitu. Dulu saya jarang baca Quran, sekarang harus banyak baca Quran. Ingat akhirat. Saya bayangkan Bapak, Ibu, Anda mencari kerja, uang dapat, malah menyiksa. Wafat, harta masih banyak. Summalatus alunna yauma idzin. Semua ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, gitu kan. Di sini kita harus melihat betapa, saya konklusikan pada ayat surah Al-Imran tentang takwa, orang yang bertakwa tidak silau dunia. Itu lihat Al-Qur'annya tadi. Bahkan obsesinya adalah saya akan masuk kebun-kebun, di situ ada mata air dan seterusnya. Tapi bayarannya adalah Anda harus muhsin, yang tadi muhsin. Karena orang bertakwa dalam surga, itu orang-orang yang muhsin. Dihina orang, ketika Anda dihina orang, Anda berbuat baik. Ya Allah, aku lagi diuji. Sukses nih, keep smiling. Teman-teman, itu masih berbuat baik. Makanya ngaji di Masjid Al-Hikmah, gitu kan. Ada ilmunya di sono, gitu kan. Kita karena ngaji, lihat tuh di Facebook, gitu. Ngaji, cuma begini, gitu. Coba Anda mampu gitu, Anda akan mampu kacamata kita. Gitu. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita melatih diri kita bagaimana kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka latih dengan berzikir. Berzikir itu dahsyatnya luar biasa, tapi dengan ilmu. Insya Allah besok kita akan kaji lagi lebih dalam untuk mengukur ketakwaan kita. Ini sudah ketahuan di takwa kita nih. Ya Allah, dekat lagi Lebaran, Ramadan habis, masih ngomel, jauh banget saya gagal nih, takwa gagal. Tahu dari mana? Ini surah Al-Imran. Lihat nih, baru belajar. Begitu cara yang ngukur ketakwaan kita, gitu kan. Begitu ngomel sama istri, gitu ngomel. Ya Allah, saya sudah mau dekat lagi Lebaran, takwanya belum dapat. Kenapa? Belum ada kepasrahan total kepada Allah. Masih dipilih-pilih, tawar ini. Yang ini oke deh, yang ini enggak deh. Gimana tuh? Anda totalitas kepada Allah Azza wa Jalla, yang disuruh oleh Allah, ikut. Nggak usah kritik, nggak usah dikritik Allah itu. Anda pasrah, bagaimana bisa? Ini lihatlah, ini semua milik Allah, terus mau ngapain? Semua milik Allah. Baru kita sadari. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan bagi yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan, yang wafat dijadikan orang-orang yang berkumpul dalam surga Allah. Kita, keluarga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ampunilah dosa kami ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم وأكرم نزلهم وأنت خير منزلين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. Jadikanlah diri kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah, yang mempunyai rasa takut kepada Engkau ya Allah. Jadikan ketakwaan kami tingkatan ketakwaan yang tinggi ya Allah. Berikanlah kepada kami ilmu sehingga kami mendapatkan ketakwaan yang mendapatkan ketakwaan kesolehan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hidayah-Mu ya Allah, bimbinglah kami ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf pasti ada salah. Saya mohon maaf atas kesalahan kekhilafan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.